ada pas kelas 4 itu di klub Mapel setiap Selasa ada bimbingan. Terus sama mama lesnya ditambahin 2, bahasa Inggris sama matematika. Jadi lesnya seminggu 6 kali. Les seminggu 6 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi, berbagi inspirasi. Di kesempatan ini sudah hadir bersama kita salah satu siswa SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan saya Safa Budi Wirastika dari kelas 8E. Dari kelas 8E, di mana Safa ini baru saja menjuarai, istilahnya apa toh? Menjuarai ya, menjuarai. Nah di sini ada sertifikatnya, menjuarai kompetisi sains terbuka, ya. PPO Jateng tingkat 6 wilayah yang diselenggarakan pada 16 Oktober 2022. Di ajang tersebut, Safa berhasil mendapatkan medali emas untuk cabang mata pelajaran ya. Istilahnya apa toh? Mata pelajaran atau cabang? Mata pelajaran. Untuk mata pelajaran matematika. Wah, luar biasa ya. Dapat emas untuk pelajaran matematika, sebuah pelajaran yang dianggap oleh banyak orang itu momok, pelajaran yang cukup sulit. Baik, akan mulai kita tanya sedikit-sedikit. Safa, mulai kenalan sampai akhirnya kemudian jatuh cinta terhadap matematika itu mulai kapan? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ketika apa? Waktu itu mamanya teman dekat rekomendasiin suatu lomba. Terus mama ngizinin buat ikut. Habis itu kan kalau kelas 2 di sekolahku yang lama itu kan belum ada ekskul buat mapel kan. Jadi masih ikut ekskul paling kayak drum band dan sebagainya. Jadi di sekolah diseleksi dulu buat siapa yang bakal maju. Terus kebetulan aku sama temanku lolos seleksi. Habis itu lolosnya ke Semarang. Sebentar. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ikut lomba matematika. Kelas 2 SD sudah ikut lomba matematika ya. Teman-temannya ikut lombanya menggambar, dia ikut lombanya matematika. Oke, kelas 2 ikut lomba langsung di Semarang. Masih ingat dah hasilnya apa? Masih, waktu itu pas di Semarang. Aku dapat peserta yang baik karena kan kalau pas di Semarang tuh kelas 2 sama kelas 3 digabung. Terus soalnya dalam bahasa Inggris. Jadi sebentar, soal matematika dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Matematika aja banyak yang bilang susah ya. Ini pakai bahasa Inggris. Oke. Kelas 2 SD mengerjakan soal matematika berbahasa Inggris. Oke, terus kamu dapat apa tadi istilahnya? Kalau yang pokoknya kan kayak ada keterangannya. Kalau good itu nilainya 40 sampai 50. Nah, aku dapat keterangan yang good. Terus kalau temanku yang best tuh 60 sampai 70. Oke. Dan apa istilah? Kompetitor, lawan-lawanmu itu kebanyakan kelas 2, kelas 3. Ada yang kelas 3 juga. Oh, dari situ kemudian kamu kenal matematika, ikut lomba matematika. Setelah itu? Sebelumnya lomba itu kan aku juga udah ikut les di suatu tempat. Oke, les di suatu tempat. Kelas 2 SD? Iya. Les? Iya. Matematika? Iya. Iya. Kelas 2 SD les matematika. Iya, terus? Terus kalau di tempat les itu, kita itu bisa ngerjain sesuai kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita kelas 2, bisa aja kita ngerjain kelas 1, tapi juga bisa ngerjain kelas 4. Nah, kebetulan pas kelas 2 itu, aku udah bisa ngerjain kelas 4. Oke, sebentar. Kelas 2 mengerjakan soal matematika untuk yang kelas 4. Kelas 4. Safa, bisanya kamu bisa cemerlang itu, sepintar itu ada habit tertentu tidak? Ada kebiasaan tertentu tidak? Ada. Contohnya? Sebelumnya kakak sepupuku tiga-tiganya itu juga pinter MTK. Jadi kalau ngobrol tuh kadang mereka ngomongin MTK, jadi kayak aku denger gitu. Yang lain ngobrolin aib, ini ngobrolinnya logaritma, ngobrolinnya Pitagoras, ngobrolinnya apalagi trigonometri ya. Jadi ngobrol yang diobrolkan terkait Pitagoras. Oh, lihat jendela itu kira-kira berapa panjang sisi X. Nah. Oke. Jadi ada kebiasaan itu ya. Jadi kalau memang berasal dari senang. Jadi kalau ketemu kemudian yang diobrolkan masalah matematika. Oke. Tadi kan di kelas 2. Kemudian setelah itu kan aku udah bisa ngerjain kelas 4 tuh. Nah, waktu pas udah bisa ikut klub mapel tuh kelas 4, aku ikut seleksinya.
di seleksi pertama itu aku nilainya tertinggi. Oke. Seleksi kedua nilaiku tertinggi juga, tapi ada ada satu orang yang nilainya sama kayak aku. Sama. Jadi 2 orang 100 berarti tertinggi. nilainya. 97. 97. Itu maksudnya diseleksi di tingkat sekolahnya. Iya, Oke. buat ikut klub mapel. Buat ikut klub mapel. Terus Oke. awal ikut klub mapel tuh ada lomba yang direkomendasiin. Waktu itu TIMO namanya, Thailand International Math Olympiade. Thailand International. Math Olympiade. Pakai bahasa Thailand? Enggak, pakai bahasa Oke, Inggris. pakai bahasa Inggris. Saya kira pakai bahasa Thailand ya. Oke, terus Terus aku ikut yang Indonesianya dulu. Teman-temanku maksudnya ikut yang Indonesianya kan dulu? ada 2 tahap. Mm-mm. Yang awalnya nasional, yang keduanya di internasional di Thailand. Berangkat ke Thailand. Iya, tapi aku nggak ikut. Kenapa? Karena aku waktu itu masih awal, jadi aku masih kayak pesimis buat ikut lagi. Oke. Teman-temanku pada dapat perunggu, terus yang dapat perak cuma aku doang. Di Thailandnya? Enggak, di nasionalnya. Oh, di nasionalnya. Itu kan waktu masih awal kelas 4. Kelas 4 sudah ikut lomba matematika untuk tingkat nasional gitu. Oke, di kelas 4 kemudian ada treatment khusus enggak, Safa, untuk kemudian bisa berprestasi sedemikian rupa? Ada pas kelas 4 itu di klub mapel setiap Selasa ada bimbingan. Mm-mm. Terus sama mama lesnya ditambahin 2, bahasa Inggris sama matematika. Jadi Oke. lesnya seminggu 6 kali. Les seminggu 6 kali. Bayangkan, seminggu itu harinya cuma 7. Ini lesnya 6 kali. Baik, mohon maaf Safa, mama guru? Bukan. Bukan. Tapi kan dukungan dari mama luar biasa ya, dari keluarga luar biasa. Kok bisa toh mama mendukung sebegitunya, luar biasanya? Kalau mama asalkan tentang prestasi sama sesuatu yang baik, mama tuh pasti dukung, nggak mungkin nggak dukung. Soalnya kayak demi kebahagiaan anaknya, kenapa sih enggak? Wah, Gitu. selama itu baik. Oke, kembali kita temukan ya. Dari obrolan episode-episode sebelumnya, kan kita juga temukan fakta-fakta siswa yang berprestasi itu mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarganya. Begitu juga Safa, ya, dapat dukungan yang luar biasa dari mamah. Nah, hari ini putrinya ya menyampaikan bahwa dukungannya sangat luar biasa. Oke, kemudian tadi ya les. Kemudian kalau boleh tahu Safa, dalam sehari durasi lesnya berapa lama? Kalau waktu MI itu kan belum padat banget jadwalnya. Mm-mm. Biasanya 2-3 jam. Terus kalau misal mau lomba, itu biasanya 6 jam. Sebentar, les Iya, 6 jam. Dari jam? biasanya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau buat Timu Hakimu tuh kan kayak ada les khususnya buat ikut lombanya. Jadi kemungkinan besar bisa menang. Jadi les 6 jam sama teman-teman gitu. Les 6 jam. Matematika. Bosan enggak? Selagi ada temennya enggak sih? Oh, seru. Seru ya. Jadi banyak teman les banyak. 6 jam hanya mohon maaf, hanya soal matematika saja. 30 menit buat istirahat sama sholat. Oh, berarti 5,5 jam. Full untuk berhadapan dengan matematika. Gini Safa, bosan kan manusiawi ya. Ya, saya sendiri kadang menekuni bidang yang saya kuasai sekarang pun terkadang bosan. Kalau tiba-tiba Safa lagi belajar itu bosan, yang dilakukan apa sih? Mama tuh kan kalau misal aku bosan tuh pasti tahu, kayak kadang kan kalau di tempat lesku yang satunya itu setiap hari ada PR. Terus mama pasti ngecekin PR-nya, kok kayak ngerjainnya agak lama, terus kadang sampai ketiduran gitu gara-gara apa. Terus sama mama kalau misal aku lagi bosen, itu pasti disemangatin. Terus kalau misal aku dikasih target, kalau udah Oke. nyapai target, itu pasti dikasih reward. Reward. Oke. Boleh tahu rewardnya? Boleh. Apa? Kalau misal nenekku, kalau aku ranking 1 itu 100.000. Oke. Kalau mamahku, rewardnya sesuai apa yang aku mau. Kalau Oke. misal kayak aku lagi mau HP atau apa gitu. HP. Selagi mamahku bisa, ya nggak apa-apa, nggak Why not masalah. ya? Mengapa tidak? Jadi luar biasa ya. Terima kasih nih untuk mamanya Safa. Jadi ada nggak contoh? Saya kan nek lagi malas baca atau malas buat artikel tertentu lah, ngemil. Kalau dalam belajar bisa disambi kayak gitu enggak? Bisa. Bisa. Juga mama yang support itu. Iya. Contohnya bilang, kamu pengen apa? Pengen makan apa? Iya. Makan temen. Oke. Termasuk ya. Jadi mama selalu monitoring ya. Iya, waktu aku les mau OSN, Mm-hmm. itu kan sama guru pembimbing di sekolah SD, itu disuruh les 14 jam. Sebentar. Les 14 jam. Ngapain aja? Ya ngerjain. Ngerjain 14 jam. Itu Iya. mohon maaf, dari jam berapa sampai jam berapa? 7 pagi sampai 9 malam. Terusan itu.
ngerjain matematika doang. Terus habis itu kayak dibawain musuh dari Solo gitu. Musuh maksudnya sparring partner ya? Iya, Maksudnya maksudnya kayak apa ya? kompetitor. Iya. Kesannya kalau musuh diajak berantem, maksudnya kompetitor. Biar apa? Biar lebih. Soalnya kalau sama pembimbingku, itu Mm-mm. kalau misal aku benernya lebih rendah, itu pasti Oke. kayak diajarin yang mana yang nggak bisa. Oh, Jadi biar oke. tahu kemampuannya antara murid yang ini sama murid yang ini. Beda-beda ya. Oke. Jadi merasa terbebani nggak Safa dengan sekolah di sini kan 2:30 lah ya, katakan pulang, kemudian sholat asar, kemudian habis itu les. Merasa capek nggak? Awalnya sih capek, tapi waktu itu sama mama kayak disemangatin. Tiap jam 6 tuh masih pas les 10, pas les 14 jam. Mm-mm. Itu pasti pas habis maghrib, mama tuh datang bawa makan gitu, Wih. pizza sama pokari atau apalah pokoknya. Oke. Sebut merek nggak apa-apa lah ya. Jadi dukungan sangat luar biasa dari, mohon maaf Safa. Safa punya adik atau punya kakak? Adik, Adik. Kelas 1 SD. juga pinter sepinter gitu matematikanya. Belum kelihatan sih, tapi di tempat tes dia udah kelas 1 SD udah jumlah-jumlahan 300-an bilangan terus ditambahin gitu. Jadi Maksudnya? udah penjumlahan bersusun. Penjumlahan bersusun tapi ratusan. Iya, Keren adiknya Safa. Kelas 1 SD. Penjumlahan bilangan ratusan. Berarti kalau 297 ditambah 356 bisa ini. bisa. Bisa. Keren, kelas 1 SD. Yang lain masih ngejar-ngejar layangan, adiknya Safa penjumlahan ratusan. Oke, kemudian masuklah di SMP Muhammadiyah Darul Arkom. Kemudian apa namanya? KST ini nih pengalaman pertama atau di tahun sebelumnya juga ikut Safa? Tahun sebelumnya ikut. Tahun sebelumnya ikut. Masih ingat hasilnya? Di rayon emas, tapi kalau pas final nggak dapet apa-apa. Nggak apa-apa, ya paling tidak sudah berusaha. Dan ini adalah kali kedua untuk ikut. Kembali di level rayon dan kembali dapat emas. Oke, lomba kemarin kan dilaksanakan secara online ya, lombanya online di sekolah. Bisa diceritakan nggak, Safa, tahapan lombanya ketika hari H? Yang pertama login ke webnya pakai username sama kode yang dikasih. Oke. Terus habis itu disuruh cek kamera sama cek jaringan. Oke, Terus sebentar. Cek kamera. Mengapa harus ada cek kamera? soalnya kalau pakai kamera itu kan kita bisa lihat ada orang atau enggak di dalamnya. Oke. Terus mikrofonnya juga hidup Oh, kan. berarti ada mikrofon juga. Jadi ada di laptop itu kameranya diaktifkan, kemudian Mikrofonnya ada juga mikrofon. diaktifkan. Ya, Jadi kalau misal ada orang masuk atau ada suara orang lain, itu kena banned selama 10 detik. oke. Terus kalau udah kayak gitu lebih dari 5 kali, itu dianggap didiskualifikasi. Oh, didiskualifikasi. Tapi mungkin nggak, Safa, jadi soal itu ditayangkan di LCD, kemudian Bapak Ibu gurunya membantu mengerjakan. Nggak bisa. Kenapa? Soalnya waktu uji coba, Ha-ha. itu udah dibilangin kalau misal apa ya, walaupun nggak kelihatan, itu tuh di mikrofonnya kayak katanya tetap kedengeran. Oh, kata jadi nggak bisa kita bisa cek jawabannya 3. Jadi tidak bisa. Ini mungkin akan menjawab termasuk saya ya, Safa ya. Saya kan masuk, oh, lombanya online lah, valid tidak kayak gitu. Oh, ternyata dengan cerita yang disampaikan Safa, penuturan yang disampaikan Safa, meskipun lombanya online tapi sangat valid karena ada kamera. Jadi tidak mungkin ada orang yang dekat-dekat di sekitarnya ikut mengerjakan dan ada mikrofon. Kadang ada 2 lomba juga yang harus pakai 2 kamera. Jadi pertama kamera depan buat muka, terus kamera samping buat lihat kita. Segitunya ya. Jadi memang tidak asal ya, meskipun online, tapi kevalidannya teruji dengan sangat baik ya. Baik, lomba kemarin ada nggak soal yang, wah ini aku nggak bisa nih ngerjain soal ini? Ada. Ada, soal apa? Trigonometri. Trigonometri. Mohon maaf, trigonometri itu soal yang kayak gimana? Yaudah, jangan trigonometri. Aku soalnya nggak bisa jelasin. Okay. Paling susah tuh geometri. Geometri itu soal yang tentang kayak bangun datar. Oke. Terus kalau di Olimpiade tuh biasanya suruh nyari sudut atau sisi yang lain. Sisi yang lain. Tapi yang diketahui cuma 2 sisi atau 1 sisi aja. Oke, jadi ada bangun datar, katakan segi 6 lah ya, atau segi 7. Yang diketahui cuma 2 sisi yang ada ukurannya. Kamu diminta mencari ukuran yang lain. Itu soal paling sulit menurut kamu? Iya, dari awal aku ikut Olimpiade, kalau geometri itu paling aku nggak bisa. Paling nggak bisa, tapi tetap berusaha untuk tetap menaklukkan ya. Oke. Dan setelah ini, Safa, ini kan sudah dapat emas ya. Selamat, congratulations atas prestasi yang didapatkan. Dapat untuk kemudian ikut KST ini, sampai kemudian akhirnya dapat emas. Ada bimbingan khusus tidak yang diberikan Bapak Ibu Guru? Ada. Waktu
Pokoknya kalau misal pelajaran tuh kalau misal nggak ada ulangan, di karantina terus habis itu ngerjain latihan sama Bapak Ibu guru. Sama siapa biasanya? Biasanya sama Bu Yuyun, Bu Yuyun, Pak Hafid, oke, Pak Hafid. Ustazah Miftah, Pak Andi. Oh, ada 4 ya. Jadi ada Bu Yuyun, Ustazah Miftah, Pak Hafid, kemudian ada Pak Andi juga ya di karantina untuk mengerjakan soal-soal ya. Dan itu ya yang namanya kalau kita kemudian sudah berusahanya lebih, Anda juga dapat prestasi yang sangat luar biasa. Setelah ini Safa, berarti akan mengikuti lomba tingkat kalau nggak salah nasional. Tingkat nasional pada tanggal 6 November. 6 November ya, di mana pengambilan video ini dilaksanakan sebelum Safa melaksanakan apa namanya? KST lagi ya istilahnya ya, KST tingkat nasional. Masih ada info tidak nanti online atau offline? Ada online. Online lagi. Oke, jadi insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6. Untuk menuju ke sana, Safa ada persiapan khusus tidak? Persiapan khususnya sama Mama disuruh les 4 kali, tapi kalau 4 kali 1,5 jam doang sekali. Kalau cuman bisanya 2 kali itu sekalinya lesnya 3 jam. 3 jam. Dari jam? Dari kalau Sabtu kalau 2 kali itu dari Sabtu tuh jam 9 sampai 12. Terus kalau Jumat jam 6 sampai 9. Oke, tapi it's fine ya, maksudnya nggak masalah ya karena sebenarnya itu juga kemauan aku sendiri. Nah, itu dia titiknya. Karena memang Safa mau untuk melakukan itu, ya kemudian senang melakukan dengan rasa senang sehingga ya jenuh manusiawi. Tapi tadi support sistemnya ya dari mamahnya, ya dari orang-orang di sekitarnya, ya sangat luar biasa. Salam hormat dari kami. Ya, dan selamat atas prestasi yang didapatkan. Safa, ada pesan tidak untuk teman-teman yang melihat? Kan kebanyakan kalau teman-teman tuh bilangnya matematika tuh susah. Termasuk saya. Tapi kalau kita misalnya kayak kalau matematika itu kan pasti yang sebelumnya tuh pasti berhubungan sama selanjutnya. Oke, jadi contoh bab 2 pasti berhubungan dengan bab 1 iya. gitu. Oke. Jadi kita tuh kita harus ketahui di mana kelemahan kita, di mana kita nggak bisa. Terus kita kita latih di situ, udah bisa terus kita upgrade, pasti kita bisa. Soalnya kalau sebelumnya kita paham materi, untuk ke materi selanjutnya tuh pasti lebih gampang. Oh, kalau sudah bisa menguasai materi sebelumnya, ya, insya Allah ya untuk materi berikutnya lebih gampang, kayak gitu ya. Dan harus tahu ya kelemahannya di titik mana seperti itu. Dan terus berusaha. Biasanya sudah lihat soalnya dikerjaannya aja belum, udah ngeluh. Ya, wah susah, padahal dikerjakan saja belum. Ya, padahal soalnya sudah ditulis, ini buat PR, dikerjakan saja belum. Sudah tanya katanya buat PR. Oke, terima kasih Safa. Dan selamat atas prestasinya sekali lagi. Sukses untuk nanti lombanya di tanggal 6. Semoga mendapatkan hasil terbaik sebagaimana usaha yang diberikan. Dan salam hormat dari kami untuk keluarga, Mama terutama yang sudah memberikan dukungan sangat luar biasa. Dan bagi anak-anak atau siapapun yang ada di luar sana yang ingin bergabung bersama kami, menceritakan prestasinya atau menceritakan aktivitasnya, sudah selesai membaca buku tertentu, bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi. Sampai jumpa di tamu inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.